Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Akademi Komunikasi Indonesia akan menjelaskan bagaimana pembelajaran di Akademi Komunikasi Indonesia menggunakan Google for Education. Google for Education mempunyai satu fitur namanya Google Classroom. Baik, pertama Anda harus membuka browser, bisa pakai Google Chrome, Firefox atau Opera. Di sini saya contohkan misalkan menggunakan Chrome. Setelah jendela Chrome terbuka, Anda bisa menuju ke titik 9 ini, Google Apps, klik, kemudian pilih Classroom. Kita klik Classroom, kita akan dibawa ke jendela Google Classroom. Di sini belum ada kelas yang diikuti, jadi pastikan kita sudah mendapatkan kode kelas. Kode kelas akan diberikan dan diumumkan di grup WA. Kemudian kalau kita mau bergabung dengan Google Class, kita klik tanda plus di sini. Kemudian di sini kita klik gabung ke kelas. Nah, di gabung kelas ini masukkan kode kelas. Kode kelas Anda masukkan di sini. Setelah masukkan kode kelas, kemudian di sini akan muncul tombol gabung yang aktif. Kita coba kalau tidak diisi, nah ini tidak aktif. Apabila kode kelasnya benar, di sini akan aktif. Klik gabung. Kita tunggu sampai selesai ke jendela Classroom. Nah, ini adalah salah satu contoh kelas yang sudah kita ikuti. Contoh di sini misalkan nama kelasnya itu demo kuliah di Google Classroom. Kemudian ini ada semester 1 misalkan. Jadi ini tergantung dari kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian kalau nanti kuliahnya itu tatap maya atau online, kita tinggal klik ini link Meet. Nah, kalau kita klik, kita akan dibawa ke Google Meet. Kita akan dibawa ke jendela Google Meet. Kita tunggu sampai koneksinya stabil. Di sini ada misalkan izinkan menggunakan kamera dan mikrofon. Kita tutup. Saya matikan kamera supaya koneksinya agak stabil. Apabila nanti disuruh Bapak Ibu mengaktifkan, Anda harus mengaktifkan. Kemudian setelah jendela Google Meet ini terbuka, tinggal klik gabung. Tinggal klik gabung, nanti akan menuju kelas online. Nah, seperti ini. Jadi
Seperti ini, nanti tinggal kita menunggu Bapak Ibu dosen atau teman-teman bergabung keseluruhan. Seperti itu kalau mau kuliah secara daring. Kemudian saya tutup ini untuk mengakhiri. Kemudian kalau kita mau membaca materi ataupun mengerjakan tugas, nah di sini ada contoh, misalkan tugas-tugas yang atau materi yang sudah diberikan di forum ini, nanti akan muncul topik-topik yang diposting oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian kita juga bisa klik tugas. Nah, di tugas ini juga muncul tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Contoh misalkan di sini materi 1, kita klik. Nah, di sini ada petunjuk tonton video berikut tentang teknologi di era digital yang berkembang pesat. Kita tinggal klik YouTube-nya ini, kita klik misalkan, kemudian kita play. Nah, kita lihat videonya sampai selesai. Nah, seperti itu. Kemudian saya kembali. Nah, itu contoh materi video. Kemudian di sini kita misalkan mengerjakan tugas. Nah, ini kalau kita lihat, nah, tugas ini misalkan, nah ini ada tenggat aslinya deadline. Nah, tenggat ini yang dimaksud adalah deadline-nya sampai 26 Agustus misalkan ini kita kerjakan. Nah, di sini ada petunjuk, baca artikel pada link di bawah ini misalkan, tuliskan kembali dengan bahasa sendiri. Misalkan kita klik lihat tugasnya. Nah, kita lihat tugasnya, misalkan tinggal diklik. Nah, ini tugasnya, misalkan 5 teknologi bagi UMKM agar bisnis maksimal saat pandemi. Nah, misalkan seperti itu. Setelah kita baca, nah misalkan ini, kemudian sudah kita baca, kita kembali ke tab kelas. Nah, kemudian kita mau mengerjakan tugas. Nah, di sini tugasnya ada kriteria. Nah, ini baik, kemudian ini kalau baik saja, penjelasan tanpa uraian, kalau cukup, penjelasan cukup, kalau tidak dijelaskan. Nah, ini namanya rubrik, atau kriteria. Kemudian kalau kita mau mengerjakan, kita klik tugas. Nah, ini kita klik tambahkan tugas. Kemudian misalkan kita langsung mengerjakan di dokumen, kita klik. Kita tunggu. Nah,
kita tunggu, kemudian kita klik membuka untuk mengerjakan. Nah, kita di sini disuruh menjelaskan. Nah, misalnya kita kerjakan tugas 1 misalkan. Tugas 1, nama, kamu, prodi, misalkan OPK. Nah, kita tinggal menjawab pertanyaannya tadi. Misalkan kita jawab teknologi bagi UMKM di era pandemi. Nah, coba kita cek tapi tugasnya apa. Nah, tugas, mungkin kita copy saja, taruh di sini. Nah, kemudian nanti tinggal kita jawab. Pertama misalkan e-commerce. Nah, kemudian e-commerce dapat membuat bisnis UMKM dan seterusnya misalkan. Nah, kemudian setelah kita isi semua, nah, di sini secara otomatis akan tersimpan karena kita menggunakan close. Kita tinggal close saja. Nah, kemudian kita tinggal serahkan. Nah, ini. Jadi kita serahkan atau kumpulkan. Nah, jadi kita kalau ada seperti ini berarti kita sudah mengerjakan tugas. Nah, kemudian kita kembali ke kelas lagi. Nah, jadi ke tugas. Nah, tugas 1. Nah, kalau ada sudah diserahkan berarti kita sudah mengerjakan. Kemudian kita mengerjakan tugas lagi, misalkan ini. Nah, lihat. Nah, di sini ada tugas user interface telah menjadi masalah kritis dengan media digital dan internet. Kenapa? Nah, kita disuruh menjawab singkat. Kita tinggal mengetik karena user interface memudahkan pengguna untuk interaktivitas dan kemudahan penggunaan, misalkan seperti itu. Kita klik serahkan lagi. Nah, kalau sudah diserahkan berarti kita sudah mengerjakan tugas. Itu kalau mengerjakan tugas dengan jawaban singkat. Kita kembali ke kelas, klik semester ini, kemudian klik tugas lagi. Nah, kalau kita dikasih tugas tentang, nah kita klik, nah ini tentang pilihan ganda. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada pertanyaan, aspek kunci apa yang membedakan
aspek kunci apa yang bisa melihat pertanyaan. Nah, aspek kunci apa yang membedakan media digital saat ini dari media tradisional? Jadi kita ada kuis pilihan ganda atau pertanyaan pilihan ganda. Kalian tinggal memilih salah satu dari 4 jawaban. Misalkan jawabannya interaktivitas. Kalau sudah dipilih, kita serahkan. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita serahkan, berarti jawaban sudah terkirim. Kita kembali ke kelas lagi, tugas. Nah, kemudian ini tugas sudah semua kita kerjakan. Kalau misalkan ada lagi, ini contoh, kita ada kuis. Nah, kita klik lihat tugas. Nah, klik tadi lihat tugas, kita dibawa ke tab baru. Ternyata berbentuk seperti formulir atau Google Form. Ini kita disuruh menjawab, interface intuitif akan menjadi. Nah, kira-kira pilihan dari ini apa? Misalkan jawabannya semua. Kita klik kirim. Nah, ini. Jadi tugas kita sudah kita kumpulkan. Kalau mau lihat skor, nah ternyata jawaban kita benar. Nah, seperti itu. Kita kembali ke kelas. Nah, jadi seperti itu penggunaan Google Classroom for Education untuk pembelajaran di Akademi Komunitas Semen Indonesia. Terima kasih, salam sehat.